Preview. Zikir. Malam ini saya mau bicara 3 menit. Ya, mudah-mudahan 3 menitnya barokah. Nomor 1, welcome to Rajab. Selamat datang di bulan Rajab, Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah yang dimuliakan, termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini kita dianjurkan nomor 1, doa biar dapat barokah dan bisa sampai Ramadan. Jadi habis sholat jangan ditinggalkan doa berikut. Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW kalau masuk bulan Rajab. Tirukan saya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, itu dibaca. Nikmat ya, Rajab minta barokah, Sya'ban minta barokah, terus minta disampaikan pada Ramadan. Jadi sebetulnya doa berkah Rajab sama Sya'ban itu cuman pengantar. Tujuannya yang akhir, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajari agar kita siap-siap Ramadan dari Rajab ini. Ya, dari Rajab sudah siap-siap menghadapi Ramadan. Yang ketiga, ya, di bulan Rajab para ulama menganjurkan untuk banyak istighfar. Jadi istighfarnya apapun. Istighfar ini ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung. Jangan diremehkan. Apalagi kita banyak dosa. Yang enggak punya dosa saja, Baginda Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan istighfar. Setiap kali bangun dari tempat duduknya, Nabi Muhammad SAW baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap kali bangun dari tempat duduk, kita kenal sebagai doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis bukan doa yang dibaca di akhir majlis, bukan. Ya, jangan nanti akhir majlis baca doa itu tapi terus duduk-duduk masih ngobrol. Ya, doa kafaratul majlis disunahkan dibaca kalau mau meninggalkan tempat di mana kita duduk. Jadi mau pindah posisi dari duduk ke bangun. Nah, di situ baca doa kafaratul majlis biar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala selama duduk. Kalau ternyata duduknya tidak punya dosa, duduknya zikir, maka doa itu menjadi stempel dari Allah Ta'ala bahwasanya kebaikan yang dilakukan sewaktu duduk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qabul, diterima oleh Allah. Kemudian dihitung oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW setiap kali duduk, sahabat menghitung baca istighfar sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca oleh Nabi SAW sebanyak 100 kali, dihitung oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Imam Abu Hurairah itu kalau mau tidur tidak kurang membaca 1000 kali istighfar. Abu Hurairah tidak tidur sebelum 1000 istighfar. Di riwayat yang lain bahkan sampai 10.000. Tapi yang banyak dipegang ulama, sebelum tidur beliau baca istighfar 1000 kali. Itu Abu Hurairah. Ini manusia-manusia yang pertama Rasulullah itu maksum, gak mungkin berbuat dosa. Abu Hurairah adalah manusia-manusia suci, yaitu para sahabat yang mahfud, yang terlindung dari perbuatan dosa. Istighfarnya banyaknya luar biasa. Nah, kita yang dosanya banyak, nah istighfarnya sedikit. Makanya diperintahkan Rajab ini lebih banyak istighfar, latihan. Usahakan ba'dal isya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Mari coba kita bersama-sama sedikit ya, biar hafal semua. Tirukan saya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mari bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. 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 Dah cukup.
Nanti diamalkan setiap habis sholat isya. Kalau ada yang mau nambah habis subuh juga bagus. Intinya istighfarnya diperbanyak. Jangan lupakan baca Sayyidul Istighfar pagi dan sore hari. Awal pagi dan awal sore baca Sayyidul Istighfar. Dan yang terakhir, manfaatnya apa? Orang zaman sekarang ini ya nanyanya gitu, manfaatnya apa ini? Ya manfaatnya apa? Kalau tadi di syair yang dibaca oleh Akhina Ali Maksum tadi, ilahi ya ilahi sampai akhir tadi ada kalimat di situ. Mereka orang-orang soleh ini bangun di malam hari. Ya, bangun di malam hari bukan karena takut sama neraka. Bukan karena merindukan surga, tetapi karena ingin memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicari itu biar di akhirat bisa lihat Allah. Bukan takut sama nerakanya, bukan pengen surganya, tapi pengen Allahnya. Bukan beliau enggak takut sama neraka ya, dan tidak rindu sama surga, rindu sama surga. Juga takut dari siksa api neraka. Tapi dorongannya ibadah itu bukan itu. Iming-imingnya yang paling tinggi, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diiming-imingi surga ya belum pengen, ditakut-takutin neraka ya belum takut, pengen lihat Allah apalagi ya itu belum nyampe, maka sama Rasulullah SAW dikasih yang kita paling pengen. Ya, tawarannya yang kita paling pengen. Ya, man lazimal istighfar. Siapa yang tekun istighfar, ajib istighfar, berkesinambungan istighfar, ja'alallah, maka Allah menjadikan untuknya min kulli hammin, apapun yang menjadi sumpeknya dia, membuat hatinya gak enak, Allah jadikan jalan keluar. Gak enaknya akan dibuat hilang. Nah, kalau ini masih kurang ditambah lagi sama Rasulullah SAW. Apa yang menjadi kesulitan hidupnya, min kulli dzikin, yang buat sempit hidupnya jadi susah apapun itu, makhroja, dikasih solusi. Ya, dikasih solusi. Nah, yang ketiga, ini yang dicari sama orang kalau pergi. Pagi pergi, siang pergi, sore pergi, kadang malam enggak pulang. Nah, ini cari apa namanya? Rezeki. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah dia sangka-sangka, enggak pernah dia hitung-hitung, enggak pernah dia perkirakan. Resepnya adalah istighfar. Nah, kalau kita merasa istighfarnya kurang, yuk kita perbanyak istighfar. Saya mau kasih amalan istighfar yang bisa dipakai sepanjang waktu, sepanjang masa Rajab, Sya'ban, Ramadan dan apapun. Mau atau enggak mau? Ya, ini sekaligus solawat, istighfar campur solawat, dan yang diistighfarkan seluruh umat manusia, ya, yang sudah meninggal atau maupun yang masih hidup sekarang. Tirukan saya ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adnab. Ulangi, ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adnab. Mari bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adnab. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adnab. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adnab. Artinya, ya Allah, limpahkan sholawat kepada baginda Muhammad SAW, waghfir, dan tolong ampuni, wasamih, dan maafkan, man kana adnab, siapapun yang telah berbuat dosa. Padahal dalam suatu riwayat disebutkan siapa yang mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat, maka Allah mengampuni dia sebanyak jumlah mukminin wal mukminat yang ada. Jadi kita sekali baca sholawat ini, semua umat Islam yang kita mintakan ampunan itu, kita dapat sebanyak itu. Nah, inilah kekuatan nih niat ya, niat memintakan ampun untuk orang lain. Itu tadi dari Maulid Simtuduror. Nah, kadang kita baca tapi nggak ngamalkan harian. Nah, ini kita pakai harian, satu aja yang dipakai ya. Waghfir wasamih man kana adnab. Kalau ini dipakai, maka otomatis sumpeknya hilang, ya, ruwetnya juga hilang, rezekinya keturutan. Silahkan mau dibaca berapapun boleh, yang penting istiqomah. Mau satu hari 100 kali, 70 kali, mau 10, yang penting istiqomah. Semoga barokah manfaat. Insya Allah kita ketemu Jumat yang akan datang, bentuk formasi 14, kita makan bersama. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Preview.